Shalom Bapak Ibu sekalian, kita berjumpa kembali di dalam akan renungan refleksi Gema pada pagi hari ini. Kemarin kita baru saja merayakan kebangkitan daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, hari ini kita dalam renungan kita hari ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu penampakan daripada Yesus Kristus dan juga amanatnya yang diberikan kepada kita sebagai orang yang percaya kepadanya. Mari kita sama-sama berdoa minta pimpinan Tuhan. Tuhan, kami mohon pencerahan daripada Tuhan buat renungan kami pada hari ini ya Tuhan. Kami kemarin baru merayakan kebangkitan Tuhan Yesus. Dan hari ini kami mau sama-sama merenungkan satu tema tentang penampakan dan juga amanat daripada Mesias Sang Juru Selamat itu kepada setiap kami. Tolong kami mengerti dan juga melakukan akan firman di dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, penebus Juru Selamat kami berdoa. Amin. Jadi mari kita sama-sama membaca firman Tuhan terambil dari kitab Injil Markus pasal yang ke-16. Saya akan bacakan dari ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-16, saudara ya. Markus 16 ayat 9 sampai ayat yang ke-16, demikian firman Tuhan. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya, Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain. Tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka, oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Saudara, message hari ini sangat ironi bagi kita sebagai umat percaya yang katakan percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, dari kisah hari ini kita lihat, saudara, kebangkitan Tuhan Yesus, dia menampakkan diri kepada Maria Magdalena. Tetapi ketika Maria Magdalena pergi memberitahukan kepada murid-murid, yang di sini Alkitab mengatakan yang selalu mengiringi Yesus selama 3,5 tahun, saudara. Namun mereka tidak percaya. Bahkan, saudara, ketika Yesus menampakkan diri lagi kepada 2 di antara mereka, dan 2 murid ini juga pergi memberitahukan yang lainnya, yaitu 9 yang lainnya. Dan yang 9 lainnya juga itu tidak percaya juga, saudara. Nah, saudara, pada akhirnya Tuhan Yesus menampakkan diri kepada 11 murid ini semuanya. Dan Tuhan Yesus menegur, mencela ketidakpercayaan mereka. Nah, saudara, yang perlu kita sama-sama pikirkan, renungkan, kenapa mereka tidak percaya kepada kebangkitan Tuhan Yesus? Padahal mereka menyertai Tuhan Yesus selama 3,5 tahun di dalam pelayanan Tuhan Yesus di dalam dunia ini.
Mereka melihat mujizat-mujizat. Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang. Tuhan Yesus mengubah akan roti yang 5 keping, 2 ikan menjadi begitu banyak, saudara. Mereka melihat Tuhan Yesus menyembuhkan dan lain-lainnya. Namun saudara, berarti kalau kita bisa katakan mereka gagal paham tentang siapakah Yesus, tujuan kedatangan Tuhan Yesus. Mereka pikir Tuhan Yesus sudah mati dan mati seterusnya. Dan ketika mereka dikatakan Tuhan Yesus bangkit, mereka tidak percaya. Karena tidak ada manusia, saudara, yang bangkit dari kematian. Benar gak? Oleh sebab itu, saudara, mereka belum sungguh-sungguh mengerti bahwa Yesus ini yang mati ini adalah mati untuk menebus dosa manusia. Dan dia harus bangkit dari kematian itu untuk menunjukkan dia telah menang atas kematian. Sehingga dia bisa menjadi juru selamat. Nah, inilah saudara message yang terpenting bagi kita dalam hidup kita sebagai orang Kristen. Orang yang percaya kepada Yesus. Apanya yang kita percaya, saudara? Apakah kita percaya dia Allah yang Maha Kuasa? Dia bisa melakukan ini dalam kehidupan kita. Kepercayaan kita yang paling utama, saudara sekalian, terhadap Yesus Kristus, iman kita, adalah dia adalah juru selamat. Yesus datang ke dalam dunia, dia mati untuk menebus dosa-dosa kita. Dan dia bangkit dari kematian itu untuk memproklamirkan kemenangan dia atas maut. Saudara, bagaimana dengan saudara sekalian? Kita tidak dapat mengabarkan Injil, saudara, kalau kita tidak yakin akan keselamatan di dalam Kristus itu. Oleh sebab itu tadi, saudara, di dalam akan ayat 15 dan 16, Tuhan Yesus berkata, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil kepada semua orang. Siapa yang percaya akan dibaptis dan diselamatkan, tapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Nah, saudara, mereka sudah melihat Yesus yang bangkit. Dan Yesus sendiri yang telah datang ke hadapan mereka dan menegur mereka. Oleh sebab itu, saudara, kita lihat kemudian ke-11 daripada murid-murid ini betul-betul pergi memberitakan Injil sampai ke ujung dunia. Kemanapun mereka bisa pergi, mereka pergi. Sampai hari ini, saudara, Injil kita bisa lihat di seluruh dunia Injil diberitakan. Nah, saudara, sudahkah saudara memberitakan Injil? Sudahkah saudara memberitakan berita keselamatan ini kepada banyak orang? Kalau kita betul-betul yakin Yesus anak Allah, juru selamat, datang ke dalam dunia, mati menebus dosa kita, dan bangkit dari kematiannya, dan tanpa melalui Yesus Kristus, orang tidak dapat diselamatkan. Kalau saudara yakin akan hal ini, maka saudara, saya percaya saudara tidak akan tinggal diam melihat teman yang belum percaya kepada Yesus, melihat keluarga, saudara sendiri, orang tua sendiri, dan saudara berdiam diri. Saudara berdiam diri. Sebab itu, saudara, mari saya mengajak kita semuanya. Kita yang katakan, saya sudah percaya. Waktu Jumat Agung barusan saya percaya Yesus mati, menebus dosa saya, dan memberikan keselamatan kekal itu pada saya. Dan kebangkitan Yesus sekali lagi membuktikan dia adalah Allah, dia juru selamat. Mari saudara, biarlah perintah amanat agung daripada Yesus Kristus ini juga kita lakukan, kita laksanakan juga dalam kehidupan kita. Pergilah ke dalam keluargamu. Pergilah ke tempat di mana kawan-kawanmu, teman-teman, saudara, keluarga besar yang belum percaya kepada Tuhan. Kabarkan Yesus, Sang Juru Selamat ini, yang mati dan telah bangkit, sehingga kita semuanya memperoleh hidup yang kekal. Maukah saudara? Biarlah itu menjadi komitmen kita
hari ini dan selanjutnya di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih telah mati menebus dosa kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan, bahwa Tuhan Yesus bangkit dari kematian, menang atas dosa, menang atas maut, sehingga kami memperoleh akan jaminan keselamatan. Sebab itu Tuhan, tolong kami percaya, dan kami mau memberitakan akan kabar ini kepada orang yang belum percaya, yang masih di luar anugerah keselamatan. Tuhan berkaryalah, pakai kami menjadi akan saluran berkat bagi teman, sahabat, dan keluarga kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan. Dengar doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, penebus, juru selamat kami berdoa. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian. Biarlah anugerah kehidupan kita senantiasa diberkati oleh Tuhan.